Bilangan bulat terdiri dari 3. Bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Nah, himpunan bilangan bulat dapat kita tuliskan sebagai berikut. Himpunan kurung kurawal, misalkan mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Nah, bilangan bulat ini dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya. Pertama yaitu bilangan negatif kurung kurawal mulai dari negatif 3, ya, negatif 2, negatif 1. Oke, sekarang yang kedua, bilangan positif. Bilangan positif dapat kita tuliskan himpunannya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan caca. Himpunannya bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat, bilangan asli. Bilangan asli himpunannya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan prima. Bilangan prima himpunannya mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang keenam, bilangan komposit. Oke. Himpunannya mulai dari 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui adik-adik, untuk bilangan prima ini adalah bahwanya bilangan prima adalah bilangan yang tidak habis dibagi kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ini ya bilangannya ya. Kita ulangi, bilangan prima ini bilangan yang tidak habis dibagi kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk bilangan komposit ini adalah bilangan asli kecuali 1 dan bilangan prima. Ingat ya, kecuali 1 dan bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung. Nah, operasi hitung bilangan bulat ini terdiri dari yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Yang keempat, pembagian. Yang kelima, perpangkatan. Oke. Yang keenam, bentuk akar. Yang ketujuh, KPK dan FPB. Oke. Operasi hitung yang pertama, penjumlahan. Oke. Penjumlahan.
Penjumlahan. Penjumlahan ini memiliki beberapa sifat. Misalkan diberikan A, B, dan C bilangan bulat, maka akan memenuhi sifat yang pertama, itu sifat tertutup. Tertutup. Sifat tertutup dari penjumlahan ini, maka A tambah B sama dengan C. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua, komutatif ya, sifat komutatif dari penjumlahan. Komutatif atau pertukaran. Pertukaran. Sehingga A tambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. Selanjutnya, yang ketiga, sifat asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan. Sehingga A ditambah buka kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B tambah C. Contoh, 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung ditambah 5. Selanjutnya, yang keempat, sifat adanya elemen identitas. Elemen identitas. Elemen identitas ini 0 adalah elemen identitas, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Ini ya. Contoh, 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Yang kelima adanya inverse. Adanya inverse, to inverse. Nah, inverse dari A ya, maka berlaku inverse dari A sama dengan negatif A ya. Sehingga inverse dari A ya, dari A adalah negatif A. Sebaliknya, inverse dari negatif A adalah A. Yang keenam, sifat distributif dari penjumlahan. Distributif atau penyebaran. Penyebaran. Sehingga A dikali buka kurung B ya, B ditambah C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah A kali C. Ini. Contoh, misalkan 2 dikali buka kurung 7 ditambah 3 tutup kurung sama dengan
2 dikali 7 tutup kurung ditambah 2 dikali 3. Jadi hasilnya sama ya. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan. Adapun sifat-sifat pengurangan bilangan bulat, misal A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku sifat yang pertama yaitu tertutup. Sehingga A dikurang B sama dengan A ditambah buka kurung negatif B. Contoh, 7 dikurang 2 sama dengan 7 ditambah buka kurung negatif 2. Kita hasilkan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Oke, sama dengan, perlu diingat jika positif bertemu negatif hasilnya negatif ya. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Selanjutnya yang kedua, untuk pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Tidak berlaku sifat komutatif. Sehingga A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Contoh, 9 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 9. Kita hasilkan 9 dikurang 3 sama dengan 6, tidak sama dengan 3 dikurang 9 sama dengan negatif 6. Yang ketiga, juga tidak berlaku sifat asosiatif. Tidak berlaku sifat asosiatif. Sehingga buka kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C tidak sama dengan A dikurang buka kurung B dikurang C. Contoh, 12 dikurang 4 tutup kurung dikurang 2 tidak sama dengan 12 dikurang 4 dikurang 2 tutup kurung. Kita hasilkan ya. 12 dikurang 4 sama dengan 8 dikurang 2 tidak sama dengan 12 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sehingga 8 dikurang 2 sama dengan 6 tidak sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Untuk sifat yang ketiga yaitu yang keempat, pengurangan dengan bilangan 0. Pengurangan dengan bilangan 0. Sehingga 0 dikurang 0 sama dengan 0. A dikurang 0 sama dengan A. 0 dikurang A sama dengan negatif A. Contoh, 5 dikurang 0 sama dengan 5.
0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya yaitu perkalian. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat, misal A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku sifat yang pertama, tertutup. Sehingga A dikali B sama dengan C. Contoh, 5 dikali 4 sama dengan 20. Yang kedua, sifat komutatif. Sehingga A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sehingga buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Contoh, 8 dikali 4 kurung ya dikali 2 sama dengan 8 dikali buka kurung 4 dikali 2. Kita selesaikan. 8 kali 4 32 dikali 2 sama dengan 8 dikali 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu adanya elemen identitas. Sehingga di sini 1 adalah elemen identitas. Sehingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 1 dikali 9 sama dengan 9 dikali 1 sama dengan 9. Selanjutnya, yang kelima yaitu sifat distributif. Sehingga A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A buka kurung A kali B dikurang buka kurung A dikali C. Contoh, misalkan 2 dikali dalam kurung 7 dikurang 3 tutup kurung sama dengan 2 dikali 7 tutup kurung dikurang buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung. Kita hasilkan 2 dikali, ingat ya, bilangan yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 7 dikurang 3 sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 7 14 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga 2 kali 4 8 sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan 8. Untuk perkalian dua bilangan bulat, maka perlu perhatikan tanda perubahan tandanya. Oke, misalkan A kali B. Nih.
A positif, B negatif, maka A kali B sama dengan negatif. Jika A negatif, B positif, maka A dikali B hasilnya negatif. Jika A positif, B positif, maka A dikali B sama dengan positif. Jika A-nya negatif, B negatif, maka hasil A kali B sama dengan positif. Operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya yaitu pembagian. Pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Untuk A, B, C, dan D bilangan bulat, maka berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Perlu diingat ya, pembagian ini kebalikan dari perkalian. Oke. Nah, untuk pembagian dua bilangan bulat A dan B perlu diperhatikan perubahan tandanya. A, B, A dibagi B. Jika A positif, B negatif, maka A dibagi B hasilnya negatif. Jika A negatif, B positif, maka A dibagi B hasilnya negatif. Jika A positif, B positif, maka A dibagi B hasilnya positif. Jika A negatif, B negatif, maka A dibagi B hasilnya positif. Nah, selanjutnya pembagian dengan bilangan 0. Pembagian dengan bilangan 0. 0 dibagi A sama dengan 0. A dibagi 0 sama dengan tak hingga. Tak hingga. 0 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas soal-soal sederhana dari bilangan bulat. Untuk yang pertama, kita akan membahas penjumlahan bilangan bulat. Misalkan negatif 4 ditambah negatif 3. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, itu bisa kita menggunakan berbagai cara. Bisa menggunakan garis bilangan, bisa menggunakan pasangan positif negatif, dan juga bisa menggunakan cara langsung. Nah, untuk soal yang ini kita menggunakan cara langsung. Menjumlahkan dua bilangan bulat yang bertanda sama, maka kita jumlahkan kedua bilangan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Adapun tanda hasil penjumlahan sama dengan bilangan yang dijumlahkan. Berhubung bilangan yang dijumlahkan adalah keduanya negatif, maka hasilnya tandanya pun negatif, sehingga hasilnya sama dengan negatif 7. Yang kedua, misalkan negatif 6 ditambah 3, ya.
Nah, ini menjumlahkan dua bilangan bulat yang berbeda tanda. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan bulat yang berbeda tanda, maka kita kurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Sehingga 6 dikurang 3 sama dengan 3. Adapun tanda hasil penjumlahan sama dengan bilangan yang lebih besar. Nah, bilangan yang lebih besar adalah 6, maka tandanya juga negatif, maka di sini pun negatif. Sehingga hasilnya negatif 3. Yang ketiga, misalkan 9 ditambah negatif 4. Ya. Ini berbeda tanda lagi. Kita kurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Tandanya sama dengan tanda hasil penjumlahan sama dengan bilangan yang lebih besar ya. Sehingga positif juga. Jadi positif 5. Yang keempat, misalkan, nah sekarang yang keempat kita ke pengurangan bilangan bulat. Misalkan negatif 7 dikurang negatif 3. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat kita bisa pakai pasangan positif dan negatif. Sehingga jika negatif bertemu negatif, itu hasilnya positif. Negatif 7 ditambah 3 sama dengan, ingat lagi ya, penjumlahan dua bilangan bulat tadi yang berbeda tanda, kita kurangkan bilangannya. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Adapun tanda hasil penjumlahan sama dengan bilangan yang lebih besar, sehingga hasilnya negatif 4. Yang kelima, misalkan 8 dikurang 2. Nah, ini bilangannya positif semua. Bisa kita langsung kurangkan ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita membahas soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Misalkan 7 dikali negatif 9. Oke. 7 dikali 9 sama dengan 63. Adapun tandanya positif dikali negatif sama dengan negatif. Diingat ya, positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi hasilnya negatif 63. Yang ketujuh, misalkan negatif 25 dikali negatif 4 ya, dikurang negatif 20 sama dengan ya, negatif 25 dikali negatif 4. Diingat ya adik-adik, negatif dikali negatif sama dengan positif, sehingga 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi hasilnya positif 100. Ini negatif bertemu negatif sama dengan positif. Positif 20. Sehingga 100 tambah 20 sama dengan 120. Selanjutnya yang ke-8. Ini campuran ya. Negatif 124 kan, dikali 500 dibagi 50. Ini campuran ya, perkalian dan pembagian. Oke. Negatif, ingat untuk mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Oke. Adapun untuk bilangan yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Oke. 500 dibagi 50 sama dengan 10. Sehingga negatif dikali positif sama dengan negatif.
124 dikali 10 sama dengan 1240. Selanjutnya yang ke-9, kita akan membahas campuran ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Misalkan negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3. Oke. Perlu diingat untuk mengerjakan penjumlahan pengurangan bilangan bulat dengan perkalian dan pembagian, kerjakan dari sebelah kiri ya, yang paling kiri. Negatif 20. Selanjutnya ditambah. Nah, untuk perkalian dan pembagian kita kerjakan terlebih dahulu ya. 8 dikali 5 sama dengan 40 dikurang 18 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 6. Ingat ya, jika positif dibagi negatif hasilnya negatif. Selanjutnya, nah ini menjumlahkan dua bilangan bulat. Ingat yang tadi ya, jika berbeda tanda kita kurangkan. 40 dikurang 20 sama dengan 20. Tandanya mengikuti bilangan lebih besar, berarti positif 20. Negatif bertemu negatif, jadinya positif ya, sama dengan tambah positif 6. Sehingga 20 ditambah 6 sama dengan 26. Selanjutnya yang ke-10, jika negatif B ditambah 5 dikurang negatif 3 sama dengan 2 ditambah negatif 5 tutup kurung dikali negatif 4. Nah, jika negatif B ditambah 5 dikurang negatif 3 kurung sama dengan 2 ditambah negatif 5 dikali negatif 4. Kita akan mencari nilai B ya. Maka nilai dari 3B adalah, nah, yang pertama kita cari hasil dari nilai B nya ya, hasil B. Oke, negatif B ditambah 5 kurang 3 sama dengan 2 ditambah negatif 5 dikali negatif 4. Ingat, kerjakan dari yang paling kiri. Negatif B ya, ditambah bilangan yang di dalam kurung, kerjakan terlebih dahulu. 5, nih negatif bertemu negatif tadi positif ya, sehingga 5 ditambah 3, tentu ya, 5 ditambah 3 sama dengan 2. Ini positif bertemu negatif, hasilnya negatif, sehingga 2. Oke, bentar ya. 2 ditambah, berhubung ini ada tanda kali ya, berarti kita kerjakan perkaliannya dulu. Negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif kali negatif positif, 5 kali 4 sama dengan 20, sehingga ditambah 20. Selanjutnya sini ya, negatif B ditambah 5 ditambah 3 8 sama dengan 2 ditambah 20 sama dengan 22. Nah, berhubung kita ingin mencari dari hasil dari negatif B, maka kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 8 ya. Kedua ruas dikurang
8 kurang 8 ya. Sehingga negatif B ditambah 8 kurang 8. Adapun sebelah kanannya 22 dikurang 8. Ini hasilnya tinggal negatif B ya. 8 dikurang 8 ya, habis ya, 0 ya. Selanjutnya tinggal negatif B sama dengan 22 dikurang 8. 22 dikurang 8 sama dengan 14. Nah, ini negatif. Jadi kita hanya ingin menghasilkan B saja. Maka kedua ruas kita bagi dengan kedua ruas dibagi negatif 1. Sehingga negatif B dibagi negatif 1 sama dengan B. 14 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 14. Ingat ya, negatif dibagi positif, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Adapun yang ini tadi negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sehingga dapat nilai B-nya sama dengan negatif 14. Karena ingin mencari nilai dari 3B, maka nilai dari 3B sama dengan 3 dikali negatif 14 ya, sama dengan 3 dikali negatif 14 ya, sama dengan 42. Ingat ya, positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 11. Jika A sama dengan negatif 10, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 3, dan D sama dengan 4. Maka nilai dari B dikurang A ditambah C dikali D dibagi B sama dengan ya, B dikurang A ditambah C D dibagi B. Kita substitusikan nilainya ya. B sama dengan 6 dikurang A nya negatif 10 ditambah C negatif 3 ini bisa kita kali ya, sama dengan kali C ini ya, berarti negatif 3 dikali D sama dengan 4 dibagi B nya 6. Selanjutnya ingat, kerjakan dari yang paling kiri. 6 perlu diingat kembali, jika negatif bertemu negatif, atau bisa kita ibaratkan negatif dikali negatif ya, sama dengan positif. Positif 10. Nah ini juga positif
dikali negatif atau positif bertemu negatif, jadinya negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12 ya. Negatif kali positif negatif, 3 dikali 4 12 dibagi 6. Selanjutnya, berhubung ini ada tanda bagi, kita kerjakan terlebih dahulu ya. 6 ditambah 10 tapi tulis, dikurang 12 dibagi 6 sama dengan 2 ya. Selanjutnya 6 ditambah 10 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Contoh soal, Indra menuangkan air yang memiliki suhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Perlu diingat, untuk suhu awal air bisa kita misalkan dengan A sama dengan 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu air setelah es batu dimasukkan turun 10 derajat Celcius dimisalkan dengan B sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Nah, kenapa menjadi negatif 10 derajat Celcius? Karena suhunya turun ya. Selanjutnya, suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius. Kita misalkan dengan C sama dengan ditambah 5 derajat Celcius. Karena suhunya naik, jadi ditambah 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu air sekarang adalah suhu air sekarang perlu diingat, untuk menyelesaikan soal berikut kita gunakan model matematika A plus B plus C, sehingga A-nya 18 derajat Celcius ditambah B-nya negatif 10 derajat Celcius, diberi tanda kurung 10 derajat Celcius ditambah C 5 derajat Celcius, 5 derajat Celcius. Selanjutnya, ingat, kerjakan dari yang paling kiri. 18 derajat Celcius positif dikali negatif ya, sama dengan negatif 10 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius, sehingga 18 dikurang 10 sama dengan 8 ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 13 derajat Celcius. Soal selanjutnya,
Dalam sebuah kompetisi olahraga, bila suatu tim menang akan mendapatkan nilai 4, bila seri akan mendapatkan nilai 1, dan bila kalah akan mendapatkan nilai negatif 2. Dari 25 pertandingan, ternyata sebuah tim menang 18 kali dan kalah 4 kali. Nilai yang diperoleh tim tersebut adalah. Selanjutnya, perlu diingat jika menang memperoleh nilai 4. Jika seri memperoleh nilai 1. Jika kalah memperoleh nilai negatif 2. Dari 25 pertandingan, menang 18 kali, dan kalah 4 kali. Sehingga seri sebanyak 25 dikurang 18 ditambah 4 sama dengan 25 dikurang 18 ditambah 4 sama dengan 22 sama dengan 25 dikurang 22 sama dengan 3 kali. Jadi seri sebanyak 3 kali. Jadi nilai total adalah 18 dikali, ya, menang 18 kali, berarti 18 dikali 4 ditambah kalah 4 kali dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2, dan seri sebanyak 3 kali, berarti 3 dikali 1. Selanjutnya 18 dikali 4 sama dengan 72 ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8 ditambah 3. Selanjutnya 72 positif dikali negatif, hasilnya negatif 8 ditambah 3, sehingga 72 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan 67. Jadi nilai total yang diperoleh adalah 67. Soal selanjutnya, jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah negatif 15. Maka bilangan terbesarnya adalah. Misal bilangan tersebut X ditambah 1, X ditambah 2. Maka X ditambah X tambah 1 ditambah
X ditambah 2 sama dengan negatif 15. Nah, untuk variabel yang sama ya, variabel X bisa kita gunakan. Berhubung di sini koefisiennya 1 ya. 1, 1, 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Variabelnya tetap 3X ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, sama dengan negatif 15. Berhubung kita akan mencari nilai dari X, maka kedua ruas bisa kita kurangkan dengan 3. Kedua ruas dikurang 3, sehingga 3X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan negatif 15 dikurang 3, sehingga 3X ini 0 ya, sama dengan negatif 15 negatif 3 sama dengan negatif 18 ya. Anggap saja kita mempunyai hutang 15, berhutang lagi 3, jadi hutangnya 18. Selanjutnya kita ingin mencari nilai X saja, maka kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga 3X dibagi 3 untuk ruas kiri, ruas kanannya 18 negatif 18 dibagi 3, sehingga 3 dibagi 3 sama dengan 1, X saja ya, sama dengan negatif 18 dibagi 3 sama dengan negatif 6. Setelah mendapatkan nilai dari X sama dengan negatif 6, maka kita substitusikan ke X tambah 1 dan X tambah 2. Substitusi X sama dengan negatif 6. Selanjutnya X ditambah 1. X ditambah 1 sama dengan negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. X ditambah 2 sama dengan negatif 6 ditambah 2 sama dengan, ingat ya, untuk penjumlahan dua bilangan bulat, kurangkan bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Adapun tandanya sama dengan bilangan yang lebih besar, hingga negatif 4. Maka ketiga bilangan tersebut adalah ketiga bilangan tersebut adalah negatif 6, negatif 5, dan negatif 4. Sehingga bilangan terbesarnya adalah negatif 4. Bilangan terbesar adalah negatif 4.